Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah teman-teman, kali ini aku mau bikin nastar. Tapi nastar yang kali ini aku bikin sangat amat tidak memuaskan, yaitu permukaannya retak dan juga kurang cantik, kurang glowing. Dan di sini aku mau kasih teman-teman penyebab dari kegagalan membuat nastar ya teman-teman. Jadi kalian tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, supaya kalian bisa tahu apa penyebab kegagalan dalam membuat nastar. Nah, untuk cara bikinnya teman-teman bisa simak videonya. Kemudian untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di video ini atau kalian juga bisa cek di kolom deskripsi. Nah, untuk yang pertama dalam pembuatan nastar kita mau mixer sebentar margarin dan juga gula halus. Nah, untuk mixer gula halus dan margarinnya ini cukup 1 menit aja ya teman-teman. Jadi sampai gula halusnya larut, baru kalian matikan mixernya jika gula halusnya sudah tercampur merata dengan margarin atau butter. Kemudian masukkan kuning telur. Nah, untuk kuning telur ini kalian mixernya jangan sampai kelamaan ya teman-teman. Jadi cukup sampai tercampur merata aja sudah ya. Kalau kalian mixernya kelamaan sampai telurnya mengembang, nanti akan menyebabkan adonan yang kalian panggang itu akan melebar ya. Nah, setelah tercampur merata kuning telur, gula halus dan juga margarin, kemudian tadi masukkan susu bubuk dan ini kita udah aduk sampai tercampur merata. Terakhir kita masukkan bahan kering yaitu terigunya. Di sini untuk pembuatan nastar teman-teman lebih baik menggunakan terigu dengan protein yang rendah ya teman-teman. Jadi nanti hasil nastarnya itu lebih bagus, lebih renyah dan juga lebih enak. Nah, supaya lebih mudah untuk mencampur adonan kulit nastar, ini kalian juga bisa pakai tangan. Dan ini kalian aduk atau uleni ringan. Kemudian kalau sudah tercampur merata seperti ini dan adonan tidak menempel di telapak tangan, berarti adonan nastarnya sudah pas ya untuk kita gunakan. Nah, untuk kulit nastarnya di sini aku pakai takaran sendok. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Nah, biasanya penyebab dari retaknya nastar yang teman-teman bikin itu biasa ada pada isian atau selai nanas yang terlalu besar, tetapi kulitnya itu terlalu tipis ya teman-teman. Itu yang membuat nastar kita retak. Jadi tampilannya itu akan tidak cantik ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan takaran kulitnya. Nah, di sini aku bikinnya kulitnya itu terlalu tipis ya teman-teman, tetapi isiannya sangat besar. Jadi di sini aku udah tahu pasti ini bakalan retak nastarnya karena aku pribadi aku males ya teman-teman mau kecilkan lagi selai nanasnya karena ini udah aku bulatin semuanya dengan ukuran yang lebih besar. Tetapi aku bikin kulitnya itu terlalu tipis ya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus sesuaikan ya, seperti yang tadi aku bilang, harus sesuaikan isian nastar dengan kulit nastar. Jangan kulitnya ketipisan tetapi isiannya kebesaran, itu yang membuat nastar yang teman-teman bikin bisa retak. Nah, kalau nastarnya ini sudah dipulung kemudian disusun di dalam loyang. Ini loyangnya aku tidak oles apa-apa ya teman-teman. Tapi buat kalian yang mau alasi dengan baking paper juga boleh, karena kalian mungkin takut lengket. Tapi menurut aku kalau menggunakan baking paper itu agak sulit ya kita mengoles nastarnya, karena baking paper itu kan fungsinya anti lengket. Jadi pada saat kita oles nastarnya itu akan bergerak-gerak. Nah teman-teman, setelah nastarnya kita pulung dan kita susun di dalam loyang, kemudian ini kita mau panggang di suhu 140 derajat atau 150 derajat kalau oven aku. Kemudian ini kita panggang sampai matang. Aku biasanya panggang nastarnya benar-benar sampai matang, kurang lebih 30 menit sampai 40 menit.
Nah, kalau sudah matang dan ini kita mau keluarkan dari oven, kemudian nastar yang telah matang ini jangan kita olesi dulu, kita biarkan hingga benar-benar uap panasnya hilang dan dingin. Sekarang kita mau bikin olesan nastar. Ada butter 1 sendok teh, kemudian 1 sendok teh adonan dan 2 butir kuning telur. Nah, di sini teman-teman, salahnya aku, olesannya ini aku bikin terlalu kental ya teman-teman. Kalian bisa lihat pada saat nanti aku campur adonan dengan kuning telur, ini beneran terlalu kental ya teman-teman. Jadi untuk adonan nastarnya itu aku terlalu banyak. Nah, kalau sebenarnya paling pas itu pakai 3 butir sampai 4 butir kuning telur ya. Jadi untuk adonan nastarnya cuman 1 sendok teh aja. Nah, ini beneran sangat kental ya teman-teman. Jadi bener-bener tidak bagus konsistensinya untuk mengoles permukaan nastar. Karena kenapa? Karena yang pertama, yang pastinya boros, olesannya bakalan cepat habis, dan juga sedikit sulit ya teman-teman pada saat kita mengaplikasikan olesannya ini ke permukaan nastar. Nah, ini salah satu yang menurut aku kurang pas ya teman-teman. Jadi kita bikin olesan nastarnya itu jangan terlalu kental ataupun terlalu encer. Jadi konsistensinya harus pas. Kalau terlalu encer, biasanya pada saat kita olesannya itu akan mengalir sampai ke bawah ya teman-teman. Jadi mengotori loyang dan juga bakalan lengket pada saat nanti kita mau ambil nastarnya. Nah teman-teman, setelah dioles dengan kuning telur, kemudian kita panggang nastarnya dengan api atas. Suhunya kita pakai suhu rendah 130 derajat. Kita panggang kurang lebih 5-6 menit sampai matang dan kuning keemasan. Nah, kalau sudah matang, nastarnya ini kita keluarkan dari oven. Kemudian ini kita mau diamkan dulu, kita dinginkan dulu. Nah, ini dia teman-teman nastar yang aku bikin. Kali ini aku bikin nastarnya kurang memuaskan hasilnya karena benar-benar permukaannya retak semua dan juga kurang cantik. Nah, itu penyebabnya tadi ya teman-teman. Yang pertama, isian selainya terlalu banyak, kedua olesannya terlalu kental. Nah, semoga video ini bisa memberikan teman-teman sedikit tips cara membuat nastar supaya berhasil, mulus, dan permukaannya glowing. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video membuat nastar kali ini. Supaya video ini bermanfaat buat kalian yang menonton. Jadi sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.